Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Gurun Maslahah. Pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan dimensi 3, di mana kesehariannya kita selalu menjumpai beberapa bidang yang berbentuk dimensi 3. Sebenarnya pelajaran dimensi 3 itu pernah kita pelajari dulu waktu di SMP. Bicara tentang kubus, tentang balok, kemudian tentang prisma, limas, dan macam-macam. Itu adalah suatu benda dimensi 3. Kalau kita lihat sekarang, yang namanya dimensi 3 pada KTSP itu termasuk pelajaran kelas 10 semester 2, tapi untuk K13 yang revisi sekarang dipelajari di kelas 12 semester 1. Pada dimensi 3 kita ambil skop yang kecil dulu, yaitu tentang kubus. Ada apa saja di dalam kubus, kamu pelajari tentang unsur-unsur yang ada pada kubus. Tapi pada poin di kelas 12, kelas semester 1 ini, bahwa yang kita pelajari adalah jarak antara dua titik yang terletak pada kubus. Apa yang dinamakan jarak antara dua titik, yaitu panjang ruas garis AB. Ada sebuah titik A, kemudian titik B. Kita hubungkan antara titik A dan titik B. Maka jarak antara kedua garis tersebut yaitu panjangnya garis AB. Berikutnya adalah jarak antara titik dan garis. Bisa dibaca sendiri. Jarak antara titik B dan garis G adalah panjang ruas garis PA dengan A suatu titik pada G, sedemikian sehingga PA tegak lurus G. Kita lihat animasinya. Ada sebuah titik P, kemudian ada sebuah garis G. Bagaimana cara mencari jarak titik terhadap garis? Maka dari titik P tersebut kita tarik garis tegak lurus terhadap garis G sampai memotong garis G tersebut. Nah, ini tanda daripada tegak lurusnya. Kita dapatkan misalkan titik A. Maka panjangnya PA itu merupakan jarak antara titik G terhadap garis G. Oke, lanjut. Kemudian jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik P dengan bidang U adalah panjang ruas garis PT dengan T suatu titik pada U, sedemikian sehingga PT tegak lurus U. Pada kalimat tersebut mengandung arti bahwa kita lihat animasinya, ada sebuah titik P, kemudian bidang U. Bagaimana cara mencari jarak titik P terhadap bidang U? Kita tinggal menarik garis tegak lurus sampai menembus bidang U tersebut. Titik tembusnya kita misalkan titik T. Maka panjangnya PT itu merupakan jarak titik P terhadap bidang U. Kemudian untuk berikutnya jarak antara dua garis yang sejajar. Jarak antara garis G dan H yang sejajar adalah panjang ruas garis PG dengan titik P pada G dan titik Q pada H, sedemikian sehingga PG tegak lurus G dan H. Animasinya perhatikan. Ada sebuah garis G dan ada sebuah garis H, dan kedua garis itu sejajar. Ambil sebuah titik, misalkan titik P di sembarang letaknya pada garis G, kemudian dari titik P itu kita tarik garis tegak lurus terhadap garis H sampai dengan memotong garis H tersebut. Misalkan kita ambil titik potongnya adalah Q, maka panjang PQ itu merupakan jarak antara garis G dan garis H. Selanjutnya, yaitu jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Jarak antara garis G dan bidang H yang sejajar adalah panjang ruas garis PT dengan titik P itu pada garis G dan titik T itu pada bidang H. Sedemikian hingga PT itu tegak lurus bidang G dan bidang H. Perhatikan animasinya, ada sebuah garis G, kemudian ada bidang H. Jarak antara garis dan bidang. Nah, kita ambil sebuah garis yang sejajar dengan garis G. Garis tersebut terletak pada bidang H.
Kemudian ambil sebuah titik yang ada pada garis G, sembarang titiknya. Di sini kita ambil misalkan titik P. Dari titik P kita tarik garis tegak lurus terhadap garis ini tadi. Maka titik tembusnya atau titik potongnya yang tegak lurus adalah titik T pada tayangan di sini. Maka panjang PT itu merupakan jarak antara garis G dan bidang H. Selanjutnya yang keenam yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara bidang U dan V yang sejajar adalah panjang ruas garis AB dengan titik A pada V dan titik B pada U. Sedemikian sehingga AB tegak lurus U dan V. Nah, biar lebih jelasnya, perhatikan pada animasi yang ada pada tayangan ini. Perhatikan di situ ada dua bidang U dan bidang V, di mana kedua bidang itu sejajar. Kemudian langkahnya bagaimana? Kita ambil sebuah titik sembarang yang terletak pada bidang V. Di sini kita tampilkan sebuah titik A. Kemudian dari titik A itu kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang U sampai ketemu titik tembusnya. Dan titik tembusnya di situ tertulis titik B. Maka panjangnya AB itu merupakan jarak antara kedua bidang. Nah, yang ketujuh, jarak antara dua garis yang bersilangan. Jarak antara garis G dan H yang sering bersilangan adalah panjang ruas garis PG dengan P pada G dan titik Q pada H, sedemikian sehingga PQ-nya tegak lurus dengan G dan H. Ada garis H dan garis G, perhatikan pada tayangan di laptop atau di HP Anda semua. Garis G dan garis H itu bersilangan, artinya dia tidak sejajar dan juga dia tidak berpotongan. Ini kalau kita tarik garis maksimal panjangnya itu jelas tidak akan berpotongan karena garis G itu berada di posisi atas, garis H itu ada di posisi bawah. Jelas kedua garis itu tidak berpotongan dan juga dia juga tidak bersilangan. Dia tidak sejajar. Nah, bagaimana cara mencari jarak antara kedua garis tersebut? Sama konsepnya dengan jarak antara dua garis yang sejajar. Kita ambil sebuah titik sembarang pada garis G, misalkan titik P. Dari titik P itu kemudian kita tarik garis tegak lurus sampai dengan memotong garis H. Kita ambil misalkan titik Q. Maka panjangnya PQ itu merupakan jarak antara garis G dan garis H. Katen nggih? Jelas mboten? Nah, ini ada tayangan yang mungkin kalian bisa lebih memahami yang dimaksud dengan postingan sebelumnya tadi. Perhatikan alur garisnya di sini, ada garis H, garis G. Kemudian kita ambil garis yang memotong garis H yang sejajar dengan garis G. Ini di sini. G aksen misalkan kita beri nama G aksen. Nah, G aksen dan H itu terletak pada sebuah bidang, misalkan bidang U. Kita ambil beberapa garis yang sejajar dengan G aksen, G double aksen, misalkan di situ. Nah, sekarang konsepnya sama, jarak antara dua garis yang sejajar. Lihat ya. Tayangan berikutnya, kalian juga bisa lihat ini. Untuk yang bersilangan tegak lurus, ada garis H dan garis G. Garis G dan H itu kalau kita perpanjang jelas tidak berpotongan, walaupun di gambar itu kelihatan seperti berpotongan. Namun kamu bayangkan bahwa garis G itu terletak di belakang, kemudian garis H itu ada di depan. Maka posisi di belakang sama di depan itu jelas kedua garis tersebut tidak berpotongan. Bagaimana cara mencari jarak antara kedua garis tersebut? Nah, lihat tayangan ini. Kita ambil sebuah bidang U, di mana bidang U itu ada terletak garis H. Nah, dari garis G itu titik potongnya pada bidang U itu adalah titik apa ini? Di sini kita misalkan titik yang lain. Nah, sekarang biar lebih jelas ada contohnya. Kita baca bersama-sama soalnya. Oke. Ada gambar kubus ABCDFGH.
Cara pemberian nama pun juga harus urut, tidak boleh sembarang ya cara memberikan nama titik sudut. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tentukan jarak titik D ke F. Diketahui kubus rusuknya adalah 6 cm. Jarak antara D ke F itu kan ya, kita bisa menggunakan Pitagoras, yaitu di F kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat adalah panjang daripada diagonal ruang, 6 akar 3. Atau kalau kita bisa menggunakan rumus sematnya itu, untuk diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Kalau A-nya 6, A itu rusuk, maka kita tinggal menampilkan akar 3. Diagonal ruang maka 6 akar 3. Terus lanjutannya tentukan jarak titik H dan garis AC. Titik H-nya di sini. Garis AC-nya perhatikan di sini. Garis AC ini AC di sini. Nah, ini AC. Bagaimana jarak titik H ke AC? Maka kita tarik garis tegak lurus, ternyata tepat berada di tengah-tengah AC. Misalkan titik tengahnya di situ, kita ambil titik T. Kemudian dengan Pitagoras, dengan HT kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DT kuadrat, maka didapatkan akar daripada 54, kita sederhanakan menjadi 3 akar 6. Atau kita bisa menggunakan rumus semat yang mungkin pernah kalian dapatkan. Jarak titik H ke AC itu merupakan tinggi segitiga HAC. Tinggi segitiga HAC itu adalah segitiga sama sisi yang ada di dalam kubus. Maka kita bisa menggunakan rumus semat, yaitu setengah A akar 6. Setengah kali A kali akar 6. A-nya kita ganti dengan angka 6. Berarti setengah kali 6 itu adalah 3. Kita tampilkan akar 6, maka hasilnya langsung 3 akar 6. Ya, itu kalau pakai smart solution. Kalau secara teoritis ini sudah kita tampilkan dengan Pitagoras. Lanjutannya adalah jarak titik E terhadap ABGH. Jarak titik E ini terhadap ABGH. ABGH itu siapa? ABGH itu adalah bidang diagonal yang berupa persegi panjang ABGH. Maka bagaimana cara mencari jarak antara titik E terhadap ABGH? Jarak titik E terhadap bidang. Bagaimana teorinya tadi? Yaitu dari titik E kita tarik garis tegak lurus terhadap ABGH. Ternyata, nah lihat postingannya, dari titik E tegak lurus terhadap ABGH itu sama aja dengan dari titik E kita tarik garis tegak lurus, ternyata pas di tengah-tengah daripada ED, yaitu di titik S di sini. ES itu tegak lurus daripada ABGH. Nah, berapa panjangnya ES? ES itu adalah setengahnya daripada ED. Itu adalah diagonal sisi. Nah, ini setengah ini ya. Setengah DE. Setengah kali diagonal sisi itu adalah 6 akar 2. Maka hasilnya akhir adalah 3 akar 2. Nah, lanjutannya EF dan DC. Jarak antara EF, kedua garis ini, EF ini adalah garis EF ini, dengan DC. DC-nya ada di bawah ini. Maka jarak antara kedua garis tersebut, langkahnya adalah mengambil sebuah titik yang ada pada EF. Kita ambil sebuah titik F misalkan, yang sudah ada aja. Jadi nggak usah kita membuat sebuah titik yang lain, tapi ambil titik yang sudah ada. Kita ambil sebuah titik F, ini merupakan titik sudut kubus. Dari titik F kita tarik garis tegak lurus terhadap DC. Nah, otomatis ini tegak lurusnya berimpit dengan titik C. Maka jarak antara EF dan DC itu sama aja dengan panjangnya FC. FC itu merupakan diagonal sisi. Maka panjangnya adalah 6 akar 2. Oke, lanjut. Soal berikutnya tadi, jarak antara AD dan BCHE. AD ini dengan BCHE. BCHE juga bidang diagonal.
AD di sini adalah rusuk yang bawah. Maka jarak antara garis dan bidang kita gambar dulu untuk bidang BCHE-nya. Kemudian jarak AD. Nah, kita ambil sebuah titik saja, sembarang titiknya. Titik D misalkan. Dari titik D kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang BCHE, ternyata berimpit di titik P ini. Titik P ini panjangnya, jadi panjangnya DP itu adalah setengahnya DG. DG itu adalah diagonal sisi. Nah, dari pengerjaan ini bisa kamu temukan DP itu adalah setengahnya DG, ya kan? Lah DG itu sendiri merupakan diagonal sisi, maka sama dengan setengah kali diagonal sisi itu panjangnya 6 akar 2. Setengah kali 6 akar 2. Maka ini 6 dengan setengah angka 2 dicoret, maka tinggal 3 akar 2. Maka panjangnya DP itu adalah 3 akar 2. Lanjut jarak bidang ABFE sisi depan dengan DCGH belakang. Jadi sisi depan, bidang sisi depan dengan bidang sisi belakang, jarak antara kedua bidang. Nah, ini kita ambil sebuah titik, misalkan titik B. Titik B kan terletak pada ABFE. Dari titik B kita tarik garis tegak lurus dengan DCGH. Nah, ternyata berimpit dengan titik C. Maka jarak antara kedua bidang tersebut adalah panjangnya BC. BC itu adalah rusuk. Maka sama dengan 6. Ya kan? Poin berikutnya yaitu jarak antara BE. BE, perhatikan di sini BE, lihat panah saya ini BE dengan DC. DC-nya yang mana? DC ini. Ini adalah dua garis yang bersilangan. Karena kedua garis itu tidak sejajar. Ya kan? Yang satu kan miring, yang satu mendatar. Dia kan tidak sejajar, tapi dia juga tidak berpotongan. Karena kalau kita perpanjang sampai tidak terhingga jaraknya, kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Karena yang satu posisi di depan, yang DC itu posisi di belakang. Berarti nggak akan mungkin ada titik tembusnya. Nah, kedua garis itu saling bersilangan, maka cara mencari jarak antara kedua garis bersilangan tersebut, kita ambil sebuah titik yang terletak pada EB, misalkan titik B. Dari titik B kita tarik garis tegak lurus terhadap DC, sama ya konsepnya dengan pengertian tadi. Maka dia berimpit dengan titik C. Maka jarak antara kedua garis tersebut yaitu panjangnya BC. Berapa panjangnya BC? BC itu kan rusuk. Panjangnya rusuk tadi adalah 6 cm. Kemudian berikutnya poin yang H yaitu jarak antara HB yang ini. HB itu siapa? Diagonal ruang. HB itu diagonal ruang. Kemudian AC itu adalah diagonal sisi. Itu adalah termasuk juga bersilangan. Bagaimana cara mencari jarak antara HB dan AC? Nah, lihat tayangan di video ini. AC-nya sudah kami gambarkan di sini, kemudian HB-nya garis HB di sini AC. Kemudian AC itu kan berpotongan dengan BD, sama-sama diagonal sisi pada bidang alas. Misalkan kita ambil titik T, titik potongnya. Maka jarak antara kedua garis tersebut, nah ini dari titik T kita tarik garis tegak lurus terhadap HB. Di sini tegak lurus. Maka konsepnya nanti kita menggunakan pertolongan segitiga siku-siku. Di mana segitiga siku-siku itu terletak pada bidang diagonal BDHF. BDHF. Nah, kita pindahkan di bawah saja biar lebih jelas. Kalau kita mengamati di dalam kubus kan mungkin agak susah. Kita pindahkan di areal datar di sini. Ini HB kita gambarkan. Kemudian T-nya di sini tengah-tengah BD atau tengah-tengah AC. Nah, dari titik T kita tarik garis tegak lurus HB. Di sini tegak lurus. Nah, ini konsepnya dengan menggunakan perbandingan korelasi dari dua segitiga yang sama dan sebangun itu. Nah, DH itu ini, DH dibanding dengan RT,
DH dibanding dengan RT itu sama dengan HB dibanding dengan TB. Nah, maka didapat hasilnya adalah seperti. Nah, saya kira untuk materi yang hari ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Silahkan nanti dipelajari lagi, kalian ulang lagi untuk materi dari jarak. Sudah kita pelajari tadi dari awal. Nanti kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa mengulang lagi. Nanti kita bisa diskusikan di luar, bisa dengan WA ataupun yang lain. Demikian perjumpaan kita hari ini, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya.